Selamat malam Pak Dodi, selamat datang. Oke, ini terakhir di bedah buku sebelumnya mengenai dinamika prinsip kawasan dan prinsip kenikmatan ya. Sekilas saja, jadi yang mungkin yang baru bergabung, terakhir itu bahas ancaman membuat kita menjadi waspada. Apabila mengalami kerusakan indera, kita akan kaget. Nah, sedangkan kalau yang di sini ini adalah poros ya, poros dinamika antara prinsip kawasan dan prinsip kenikmatan. Jadi kalau kita ada keinginan untuk mendapatkan sesuatu ya, kita akan berusaha mendapatkannya dengan rasa waspada, dan kalau sudah dapat kita akan merasa senang, kita menikmati hal tersebut. Dan berikutnya ini kalau usaha kita memperoleh kenikmatan ini ada ancaman, jadi kita akan bersifat agresif. Dan yang terakhir, kalau inderanya ini, maksudnya kalau halo, sebentar, ada suara-suara saya ini dulu ya. Nggak ada nih. Ini bukan warna merah. Saya mute dulu ya, bentar. Ya, oke. Kembali lagi. Jadi ini yang 3 minggu yang lalu. Nah, jadi kalau misalnya kita mengalami kerusakan indera, maka kita akan sedih. Kalau kita tidak mencapai, tidak mendapatkan keinginan atau harapan tidak terpenuhi, maka kita akan kecewa. Ini semua ini naluri dasar ya, basic kita dalam menghadapi stimulus. Ini yang terakhir di bab sebelumnya, bab 4. Berikutnya kita akan masuk di bab 5 dan 6 mengenai persepsi. Bab 5 dulu ya, mengenai persepsi. Oke, selamat datang Pak Victor. Selamat hadir kembali. Wah, selamat datang. Silahkan dilanjut. Ya, terima kasih. Selamat datang Pak Akhtar Haidar. Pak Victor ini dari keliling Jawa ya, keliling Nusantara nih. Enggak, cuma ke Lamongan. Ya. Oke, saya lanjut ya. Kita masuk ke bedah buku bab 5. Oke. Tadi sekilas di yang pertemuan terakhir aja. Sekarang kita bahas sedikit mengenai persepsi. Ini masih umum aja. Jadi persepsi itu adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris. Jadi menafsirkan sifatnya, bukan lagi otomatis dari gerak refleks atau otomatis dari jadi ini udah ada penafsiran ya, jadi berupa gambaran atau pemahaman mengenai lingkungan. Jadi ini persepsi itu berasal dari penginderaan ya, dari sistem saraf, dari penginderaan. Jadi kalau cahaya itu kalau retina itu cahaya, kalau indera penciuman itu aroma, pendengaran itu gelombang suara, seperti itu. Nah, cuman ini bukan hanya terima secara pasif. Kalau persepsi itu jadi udah ada pembelajaran, ingatan, harapan, dan perhatian. Jadi udah ada pembentukan ya, nggak pasif lagi, nggak hanya menghasilkan tiba-tiba. Kalau sebelumnya kan, kalau di bab sebelumnya ini belum ada persepsi nih. Jadi ini respon aja, langsung kaget, terus langsung agresif, ini waspada, langsung mencari kesenangan seperti itu. Jadi kalau ini belum ada persepsi, jadi langsung aja nalurinya secara alami seperti itu. Nah, sekarang kita ambil contoh misalnya persepsi indera penglihatan. Nah, kalau indera penglihatan ini awalnya itu dari yang saya ambil contoh ini dari ketinggian ya. Jadi ada informasi visual terhadap ketinggian. Nah, gerak refleksnya itu berupa menjaga keseimbangan tubuh ya. Kalau melihat ketinggian itu menjaga keseimbangan tubuh. Jadi secara otomatis tubuh akan menjaga keseimbangannya. Misalnya, ketika kita menuruni tangga, otomatis tubuh akan secara gerak refleks kita nggak atur, itu tubuh akan menjaga keseimbangannya supaya kita nggak jatuh. Seperti itu. Jadi kan kalau kita misalnya turun tangga nih, otomatis nih kita pasti akan megang gitu, ada pegangan kita atau bisa menjaga keseimbangannya seperti itu. Kan ada perbedaan yang jelas ya dalam kita jalan menurun sama jalan datar gitu kan. Kalau jalan menurun kan otomatis kita menjaga posisi tubuh kita.
seperti itu. Nah, ini itu dasar dari gerak refleks terhadap perlindungan terhadap informasi visual dari ketinggian. Kalau kita contoh misalnya gerak refleks yang ngajarin itu kayak kita kejeglong gitu kan. Pernah ya ngalamin kejeglong. Jadi kalau di rumah-rumah itu biasanya ada perbedaan ketinggian ya. Nah, kalau kita nggak tahu itu, kalau kita bertamu kan ada sedikit aja perbedaan ketinggian dari ruang tamu ke ruang keluarga misalnya kan, itu ada perbedaan ketinggian gitu. Nah, kita nggak tahu, kita nggak biasa, kita kejeglong gitu kan. Nah, itu karena tidak ada visual terhadap ketinggiannya. Jadi kita kejeglong, kita nggak tahu karena kita belum ada proses belajarnya. Seperti itu. Nah, dalam persepsi ini, dalam disebutnya visual proprioception ini, hanya melihat, nggak perlu kita melakukan tindakan aktif menuruni misalnya, tapi hanya dengan melihat saja tubuh ini udah jadi waspada gitu kan. Tubuh ini udah menjaga keseimbangannya gitu, hanya melihat. Contohnya ketika kita berada di atas pohon. Kalau pas kita waktu kecil ya terutama, kita pasti suka manjat pohon ya, kalau anak laki itu. Anak perempuan juga sih kadang-kadang. Jadi kalau kita manjat pohon gitu kan, kalau kita melihat ke bawah itu kan otomatis kita waspada ya. Tapi kalau ketika kita melihat ke sekitar gitu rasanya santai, kewaspadaan kita berkurang, wah enaknya gitu kan, pemandangan luas. Tapi begitu kita melihat ke bawah, otomatis kita langsung tegang, ada ketegangan, ada kewaspadaan yang meningkat. Seperti itu. Jadi ini yang dimaksud dengan visual proprioception. Jadi pengertiannya, terjemahannya itu sebenarnya penjelasannya. Visual proprioception itu adalah pembentukan persepsi rancangan secara visual yang berhubungan dengan pengenalan posisi tubuh terhadap situasi sekitar, termasuk pengaktifan otot-otot yang berhubungan dengan keseimbangan tubuh, dalam artian gerak refleks yang berfungsi menjaga keseimbangan tubuh. Ini contoh pembentukan persepsi secara visual. Ada kaitan dengan gerak refleks dan juga ada kaitan dengan pembelajaran. Basicnya masih pembelajaran. Contoh berikutnya mengenai informasi visual juga terdapat gerakan yang cepat ya. Jadi gerakan cepat itu membuat kita menjadi waspada ya, seperti itu. Bukan hanya ketinggian, gerakan cepat pun juga seperti itu. Contohnya ketika kita menghadapi kecoa. Salah satu mengapa kita waspada sama kecoa, karena kecoa gerakan refleksnya, reaksi perubahan arahnya sangat cepat. Jadi kita tidak bisa menebak posisi kecoa seperti itu kan, tidak bisa, sesuatu yang tidak bisa kita pastikan posisinya atau apa, itu membuat kita menjadi waspada kan. Kita nggak tahu nih, kita belum ada gambaran dia mau kemana sih kayak gitu. Kita nggak bisa mengikuti gerakan ke arah pergerakan kecoa itu. Dari penelitian ya, gerak reaksi kecoa itu sekitar 15 sampai 20 milisecond. Sementara reaksi otak manusia itu 200 milisecond. Beda jauh. Kalau kedipan mata aja 400 kira-kira, 400 milisecond. Dan kalau kecepatan kita menggerakkan jari seperti ini 250 milisecond. Jadi gerakan kecoa itu sangat cepat sehingga kita menjadi waspada ya terhadap gerakan kecoa itu. Selain itu juga mobil ngebut. Mobil ngebut itu juga membuat kita waspada ya. Karena kan ketika dalam mobil yang kencang itu kan visual kita nggak bisa menangkap pemandangan sekitar dengan baik ya, dengan tepat ya. Apalagi semakin cepat semakin ngeblur seperti itu kan, kayak di film-film balapan gitu kan, seperti itu. Oke, jadi ini masih ada kaitan dengan waspada. Nah, bagaimana kalau dengan pada orang yang orang tunanetra ya, mereka nggak menggunakan visual ya. Jadi proprioception-nya ini berkaitan dengan diganti dengan indera sentuhan ya. Dia tetap akan menebak posisi tubuhnya itu dengan penginderaan seperti itu. Nah, naik lagi, ini masih basic ya. Jadi katanya masih ada kaitan dengan gerak refleks ya, pembentukan persepsi dengan gerak refleks. Mengapa saya pakai ini menggunakan contoh ketinggian ya? Soalnya nanti aja saya jelasin. Lanjut lagi dulu. Terus kita masuk ke informasi visual terhadap keindahan dan keburukan. Nah, ini udah mulai meningkat persepsinya. Seperti itu. Jadi misalnya kalau kita melihat pemandangan alam ya kan, pemandangan alam yang indah gitu kan, yang di gunung atau di pantai, itu kita jadi menikmatinya ya. Jadi ada kewaspadaan pun menurun seperti itu. Beda lagi kalau kita masuk ke wilayah yang seram atau yang kumuh atau di dalam hutan yang
lembab, yang padat, yang rapat gitu kan. Jadi matahari nggak masuk seperti itu kan itu bikin kita menjadi waspada seperti itu. Karena secara visual itu nggak indah dipandang seperti itu. Jadi manusia pada dasarnya bisa dibilang dia menyukai sesuatu yang harmonis, yang indah. Bisa dikatakan bahwa keseimbangan di luar tubuh memberikan keseimbangan di dalam tubuh. Begitu juga sebaliknya, ketidakseimbangan di lingkungan luar tubuh akan memberikan ketidakseimbangan di dalam tubuh. Dalam artian ini adalah udah masuk ke persepsi. Persepsi kalau di luar tubuh, di luar lingkungan kita ini bagus, maka di dalam diri kita pasti akan nyaman juga seperti itu. Begitu juga kalau persepsi di lingkungan luar kita buruk, ya dalam diri kita juga rasa nggak nyaman, jadi waspada seperti itu. Tapi beda lagi kalau misalnya kita sudah terbiasa di lingkungan yang suram atau di dalam hutan sudah terbiasa seperti itu, ya itu jadi ini tergantung persepsinya ya, mengenai persepsi keindahan dan keburukan itu seperti itu. Nah, jadi suara yang keras, cahaya menyilaukan, gerakan tiba-tiba, melihat ke bawah dari ketinggian, berada dalam mobil kecepatan tinggi, melihat yang kotor, jorok, dan segala macam, itu membuat kita menjadi lebih waspada. Informasi-informasi itu selain meningkatkan kepekaan indera, juga saling menjalin informasi. Jadi informasi-informasi itu akhirnya menjalin satu informasi ya, jadi satu yang sehingga dia membentuk persepsi ya yang dipersepsi oleh otak. Jadi bentuk persepsi itu seperti itu. Jadi informasi-informasi akhirnya saling terjalin bentuk persepsi seperti itu. Ya tadi contohnya kalau kecewa itu ya awalnya ya tidak ini aja apa. Kalau kecewa itu ya karena awalnya kita waspada ya karena dia gerakannya tidak bisa diduga aja seperti itu. Akhirnya malah bisa berkembang menjadi persepsi takutan misalnya terhadap kecewa. Kayak gitu. Jadi informasi-informasi yang terjalin dan semakin berkembang. Jadi dasarnya adalah persepsi merupakan proses berpikir tingkat lanjut yang tidak hanya aktif ketika ada respon, melainkan terbentuk juga melalui proses pembelajaran. Namun, persepsi merupakan proses imajinasi tingkat dasar yang paling awal, yakni menggabungkan antara informasi yang berbeda, baik dari pengalaman maupun pembelajaran. Jadi, misalnya cahaya kilat dengan suara guntur. Nah, kalau cahaya itu kan informasi berdasarkan visual ya. Kalau suara itu dengan kalau guntur dengan suara ya, informasi suara. Nah, ini dipadukan, jadi membentuk pembelajaran. Kalau ada cahaya silau berarti dari langit gitu, berarti akan ada suara keras seperti itu. Jadi ada pembentukan persepsi dari penggabungan dua informasi yang berbeda. Nah, persepsi yang lebih kompleks, misalnya dua informasi yang dipersepsikan secara berbeda. Kalau ini kan sama nih, sama-sama ancaman nih. Nah, kalau persepsi ini yang satu kenikmatan, ya ini persepsi terhadap orang cantik atau tampan. Dan satu lagi prinsip kewaspadaan atau keawasan ya, kewaspadaan. Ya ini persepsi waspada terhadap orang asing. Jadi ini ceritanya ketika kita didatangi oleh orang cantik atau orang tampan, tapi kita nggak kenal orang asing gitu kan. Nah, kalau persepsi kenikmatan yang lebih menonjol di kita, maka kita akan senang aja didekati orang tersebut gitu kan. Tapi kalau yang lebih maju, yang lebih menonjol itu prinsip kewaspadaannya, kita akan mewaspadai orang tersebut seperti itu. Dan biasanya kan rata-rata sih orang bahkan menikmati ya kecantikan dan ketampanannya. Kecuali kalau kita punya pengalaman. Ya. Halo Pak Andreas. Mau komen boleh? Ya, halo sebentar Mas lagi. Bayu. Sebentar lagi. Mau komen boleh? Ya, sebentar lagi. Sebentar lagi ya. Oke. Ini Mbak Prima sedikit kok, nggak terlalu banyak. Nah, lanjut lagi. Prinsip tadi mengenai waspada terhadap orang asing itu, persepsi itu, biasanya kita orang jelek kita akan waspada. Tapi kalau kita punya pengalaman buruk, misalnya ada orang asing yang orang cantik atau tampan mendekati kita waspada, kita pernah mengalami pengalaman buruk dengan orang tersebut, ya kita bisa jadi waspada terhadap orang tersebut. Contohnya teman saya ada pernah kehilangan handphone ya karena didatangi camperin orang tampan gitu kan.
jadi lengah gitu, kehilangan handphonenya. Seperti itu. Oke, berikutnya kita akan masuk lagi lebih dalam ke di bab 6 ya. Mengenai prinsip terhadap ancaman, prinsip keawasan ini kan, proses terhadap ancaman ini, persepsi terhadap ancaman berdasarkan prinsip keawasan, namun bisa berubah menjadi takut dan marah. Itu di bab 6. Oke. Kita akan memahami mengenai rasa takut dan marah di bab 6. Oke, sekarang kalau mengenai namun kita masuk ke sesi tanya jawab untuk yang bab 5 ya. Bab 5 sih mengenai persepsi seperti ini aja sih, nggak terlalu ini. Oke, silakan Pak Andreas tadi yang mau bertanya, yang mau komentar. Oke. Ya. Iya. Mas Bayu, tadi Ya. tentang waspada ya. Ya. Tentang waspada saya ngelihat bahwa persepsi, nggak tahu persepsi umum atau persepsi dari Mas Bayu sendiri, bahwa waspada itu selalu dikaitkan dengan bahaya atau dikaitkan dengan sesuatu yang sifatnya ancaman. Padahal waspada itu tidak selalu harus dikaitkan dengan itu. Jadi waspada itu sebenarnya definisi saya untuk waspada adalah pemusatan perhatian atau fokus pada satu titik lah, kita seperti itu. Bisa saja kita bilang bahwa anak kecil yang sedang nonton film kartun, ya itu disebut waspada terhadap apanya, terhadap filmnya itu, gitu loh. Artinya waspada itu apa? Pemusatan perhatian itu. Makanya kalau terjemahan waspada ini sebenarnya agak kurang, ya bukan kurang pas ya, maksud saya kurang, mungkin konotasinya itu selalu pada bahaya gitu loh. Padahal maksudnya waspada itu maknanya lebih luas daripada bahaya. Artinya apa? Bisa saja waspada itu adalah mengantisipasi sesuatu yang sifatnya positif gitu loh. Mengantisipasi sesuatu yang sifatnya positif. Misalnya dia menginginkan sesuatu, dia sudah bersiap-siap untuk mendapatkan sesuatu itu gitu loh. Itu pendapat saya ya Mas Bayu, silakan dikomentari. Iya betul Pak Andreas. Itu yang sudah saya terima masukan Pak Andreas kan, yang di bab sebelumnya, yang di rumah sebelumnya, yang di sini ya. Nah, di sini nih sikap waspada untuk mendapatkan kenikmatan. Jadi bukan hanya ancaman. Jadi untuk mendapatkan makanan pun kita bersikap waspada seperti itu kan. Maksudnya kalau kita lapar ya waspada kita meningkat seperti itu. Saya setuju sama Pak Andreas gitu. Jadi emang nggak sekadar ancaman. Tapi kan Bapak dasar buku yang dibedah ini masih berdasarkan ancaman, belum di sini, belum sampai di ini, belum dibongkar yang di sini. Jadi kenapa banyak penjelasan yang terkait dengan ancaman? Ya karena memang bukunya basicnya ancaman, Pak. Yang ini kan hasil diskusi dengan Pak Andreas akhir-akhir ini ya, yang di sini nih, yang saya di MOS ini. Nah ini memang diskusi dengan Pak Andreas. Jadi ada juga waspada untuk mendapatkan kenikmatan ya. Jadi kita kalau kita lapar, pasti waspada kita meningkat untuk mencari makanan. Kalau kita dapat ya kita senang seperti itu. Betul Pak Andreas, saya setuju. Ya, memang Pak. Pak Victor. Oke. Ya, kalau saya nggak setuju dengan Pak Andreas yang selalu sifatnya positif gitu kan. Waspada itu bisa terhadap positif, bisa terhadap negatif gitu. Jadi tergantung juga persepsi dari orang itu terhadap apa yang diperhatikan gitu kan. Jadi waspada itu kan sebenarnya kalau kita terjemahkan secara sederhana gitu, awas pada gitu. Nah, awas pada. Nah, memusatkan perhatian betul ya, tapi bukan juga fokus gitu. Karena fokus sangat berbeda dengan kesadaran gitu. Tapi ini sebetulnya waspada itu totalitas antara fokus dan kesadaran menjadi satu kesatuan gitu kan.
Nah, bisa aja ketertarikan, itu juga bisa ya. Ketertarikan bukan hanya nikmat, aneh juga kan belum tentu nikmat gitu. Dia tertarik. Nah, tapi konteks awas itu biasanya konteksnya lebih ke hati-hati begitu kan. Gitu, bukan hanya sekedar sadar dan penuh perhatian lalu tertarik begitu saja, tetapi dia juga berhati-hati gitu kan, berjaga-jaga. Nah, jangan-jangan begitu kan ya. Nah, gitu. Ada sesuatu yang mengancam gitu bisa jadi gitu kan. Nah, itu udah masuk Walaupun dia persepsi. bagus. Begitu. Ya. Jadi awas itu berbeda dengan hanya sekedar kesadaran dan mindfulness gitu, memusatkan perhatian sebagai mindfulness gitu. Tapi ada awas. Awas itu ya kalau istilah awamnya itu kan lebih ke konteksnya berjaga-jaga begitu. Untuk ya kalau bahasa siap sedia atau bahasa Inggrisnya prepare gitu, selalu siap gitu untuk menghadapi kejadian apapun gitu. Ya antisipasi betul gitu, siap mengantisipasi apapun kejadian gitu kan. Nah itu waspada, tapi juga tidak melulu waspada itu tidak melulu untuk konteks antisipasi gitu. Tapi ya betul juga ada konteks siap-siap mengantisipasi. Ya, karena Nah, memang tapi waspada konteksnya tidak selalu positif. betul, karena waspada ini termasuk basic dari naluri yang kemudian bisa berkembang tergantung persepsi kita. Seperti itu. Seperti yang tadi Pak Victor jelaskan itu kan udah masuk perkembangan persepsi. Bukan hanya tergantung persepsi kita, tergantung juga perkembangan kemampuan persepsi. Ya, tadi saya bilang perkembangan, Pak. Kapasitas persepsinya juga. Jadi bukan hanya persepsinya aja, tapi kapasitas persepsinya juga diperlukan. Ya, betul. Oke, ada lagi yang mau menambahkan atau bertanya di bab 5 ini mengenai persepsi? Salah satu yang saya tekankan itu mengenai ini ya, nanti di bab 4 saya jelaskan. Di bab 6 ya. Oke, kalau nggak ada lagi langsung ke bab 6 ya. Bab 6.